Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Ya, seperti biasa karena kita udah lama banget nih nggak ngupload ya tentang pergerakan IHSG, dan insya Allah kedepannya saya akan rutin untuk mengupload berhubungan Raya Idul Fitri sudah habis ya teman-teman semuanya ya. Jadi kemarin itu saya beneran full jadwal untuk ya berkeliling lah di suasana lebaran, yang mana sebelumnya kan saya ini udah lebaran di kampung, jadi yang di kotanya masih banyak trip. So ya, untuk teman-teman terima kasih telah menunggu setiap video YouTube saya. And then kali ini pasti teman-teman heran kan, ini mana nih wajah Bang Iqbal nih, kok nggak ada nih ya, malah kayak tutorial analisa apa, tutorial teknikal gitu kan. Biasanya review saham ada wajahnya gitu. Ya berhubungan ini ya, webcam saya ini lagi error ya, dan kalau misalnya saya record nih wajah saya ya ini biru ya, biru hijau kayak Hulk Avengers. Nanti malah teman-teman malah ketawa mungkin lihat wajah saya dan tidak fokus nanti untuk nge-review sahamnya. Oke ya, untuk kali ini kita belum face reveal dulu ya teman-teman ya. Jadi kali ini mungkin untuk pergerakan bursa tentunya akan sangat unik dan berbahaya. Jadi teman-teman harus selalu update setiap harinya ya. Jadi kita nggak bisa berharap untuk swing lama-lama gitu. Tentunya ada area-area atau hari-hari tertentu yang mungkin kita harus cepat-cepat take profit atau jangan dulu atau alias hold cash. Oke, itu untuk kondisi bursa sekarang ya teman-teman semuanya. Oke, ini sebelum ini ya, saya akan memberikan sebuah berita terbaru dulu ya, seperti biasa lah, makro ekonomi atau sentimen global ya, dari ini saya bikin dari Bloomberg dulu ya. Yang mana di sini ya, sekarang itu tanggal ya hari Minggu 13 April. Nah, di sini ya teman-teman ya, ini udah saya berikan juga ini ya di grup Telegram free kita ya. Nah, di sini kita juga ada sering ya, pokoknya berikan berita deh gitu, dan juga masalah perang dagang Cina ini beneran udah kita bahas lah bareng teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang udah nonton ini kayaknya mereka nih atau teman-teman sendiri deh yang gini lah, yang kemarin melontarkan pertanyaan juga tentang tarif Cina ya. Nah, oke. Jadi ada berita baru nih teman-teman yang di grup ya, yang nonton video ini. Nah, ini ya beritanya. Cina naikkan tarif ke 125%. Ya, akan abaikan balasan Amerika Serikat. Ya, ini ya mulai besok 12 April, yang artinya ini terjadi atau diresmikan pada hari Sabtu, yang artinya ya kita tahu market bakalan crash. Why? Ya, ya gitu, kalau setiap balasan plang ping dinaikkan ya akhirnya marketnya crash. Nah, berhubungan ini karena market ini lagi crash ya teman-teman semuanya ya, berhubungan nih karena marketnya lagi crash, yang bisa kita maaf ya, berhubungan nih market karena lagi ditutup juga nih ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ini emas nih kan lagi nembak nih ya, karena ya ini adalah merupakan safe haven atau aset terbaik atau aset pelindung surga lah ini bahasanya ya, yang mana jalan terakhir kalau tidak ada aset satupun yang bisa dipercayain ya ini emas gitu. Sebenarnya masih ada dolar Amerika maupun obligasi itu sebenarnya masih ada gitu, terutama US bond nih. Cuman karena sekarang lagi kondisinya udah mulai berubah ya, makanya orang pada lari ke emas semua gitu. That's why kenapa saya kemarin emas itu ya teman-teman itu sampai bisa hold 2000 pips ya, atau ya memang sekitar 40 ribuan dolar saya kemarin profit nih. Mana ya? Bentar ya teman-teman ya. Saya bukan pamer ya. Cuman karena saya tahu arah ke depannya itu bakalan seperti apa, ekonomi kita tuh bener-bener ya memang berat gitu. So, jadi makanya saya ya ngambil beli emas fisik kemarin, sekalian ya kita ngambil futures ya, atau ngelong lah di gold gitu. Nah nih, sampai 2100 pips ya. Padahal ini bentar waktunya, nggak lama ini saya ngohol nih. Sangat sampai semingguan lah, balik lagi nih harganya nembak ke sini gitu. Sampai di 4000 dolar lah. Lumayan lah teman-teman, kecil lah buat beli sate ya, sama gerobak lah sekali. Nih oke ya.
langsung saja berarti ini kita lihat market yang benar-benar bisa kita cek di hari Sabtu Minggu ya, pergerakan ekonomi ke depannya itu ya bisa kita lihat dari harga BTC ya, Bitcoin. Yang kalau kita lihat ya, ini hari ini Bitcoin udah mulai terkoreksi 1,37%. Artinya pasar udah bereaksi nih, Sabtu udah mulai diteken ya atau diresmikan oleh Cina untuk balasan tarif ke Amerika tadi ya, yang sebesar berapa tadi? 125 atau 145 nih. Pokoknya gede lah. Nah, akhirnya ini Bitcoin udah mulai terkoreksi ya teman-teman ya. Nah, nih, ini hari Jumat, ini hari Sabtu ya. Ini hari Jumat udah mulai terkoreksi. So ya, ini berarti walaupun tidak masif ya atau gede ya ini pergerakannya, karena ya market lagi tutup juga. Paling besok di hari Senin ke depan nih Bitcoin juga udah mulai volatile ya. Oke, kalau untuk ini ya Bitcoin ya mungkin ada teman-teman di sini yang para Bitcoin holders juga ya. Ini saya kasih tahu aja ya. Kalau dia masih bisa ini ya ngebreak di sini bertahan ya, terus oke gitu. Cuman kalau ini nggak bisa bertahan di sini, kedepannya Bitcoin bakalan lanjut turun. Karena kalau kita tarik garisnya ya teman-teman semuanya, ini bentar saya rubahin warnanya putih dulu ya. Ini karena sebenarnya ini Bitcoin masih fase downtrend panjangnya. Jadi yang terbaik apa ya? Ini Bitcoin crash ya, gold apalagi. Nah kan bener kan saya bikin kan. Nah ini ingat teman-teman ya, setiap dulu yang pernah saya bikin ya tentang Antam, NBKA, saya selalu bikin ini proyeksi emas nih ya ke depannya. Nah akhirnya boom naik ya, tanpa nyentuh lagi gitu kan. 1, 2, 3. Yang keempat dia udah nggak mau ya, merajuk deh. Yang keempat langsung MDM. Harga langsung naik. Nah, jadi teman-teman yang mungkin bingung analisa teknikal ya, tapi tetap nonton video saya hanya untuk mendapatkan berita ekonomi terbaru, makroekonomi maupun fundamental perusahaan, ya teman-teman bisa saja langsung ngecek video YouTube saya ya yang di playlist analisa teknikal. Ya, ini analisa teknikal ya. Yang ini nggak usah ditengok lah. Itu playlist pribadi saya itu. Nah, oke ya. Ini untuk emas. Jadi kedepannya emas sebagai warna ya kita nggak tahu nih bagaimana reaksi Amerika ke depannya. Yang penting nasib IHSG ini kita lihat lah. Kasian banget gitu. Yaudah deh, karena biar nggak kepanjangan nih udah 7 menit ya teman-teman semuanya. Jadi kita langsung saja ke ini ya, ntar ya. Ini setiap 10 menit minta password terus nih. Nah, oke ya. Hari ini IHSG ditutup menguat ya pada hari Jumat kemarin, walaupun tipis ya 0,13% yang udah saya bilang kemarin dia di grup, karena ini hari Jumat keramat sebenarnya ini harusnya koreksi ya guys, cuman ya gimana ya malah nguat tapi tipis nih, sama aja ndak nih, tetap aja nih bagi saya tetap koreksi ya. Dan kalau kita lihat ini dari LQ45 nya terkoreksi ya kan, benar saya kan 0,06% ya. Langsung jadi kita ngelihat data indeks globalnya seperti apa. S&P 500 ini pada naik ya di hari Jumat. Ini juga naik Dow Jones ya, Hang Seng pada naik ya, karena kan ini Cinanya hari Sabtu mulai menyerangnya gitu. Terus Nikkei Jepang udah mulai bereaksi ya, koreksi ya. Gede juga nih 2,96%. Shanghai naik, CAC dari Prancis ini terkoreksi, DAX Jerman terkoreksi, dan FTSE Inggris ya ini sedikit ada kenaikan. Nah kalau kita lihat dari all market ya, ini ternyata asing udah mulai distribusi dulu, udah mulai kabur, walaupun ya tidak terlalu banyak ya, hanya sebesar 214 miliar. Yang walaupun sebenarnya kalau dalam kondisi ISG yang sekarang transaksinya kecil, ini termasuk gede guys, gede ya teman-teman semuanya ya. Jadi asing udah mulai bereaksi dulu. Artinya hari Jumat ini yang diakumulasi adalah saham-saham mungkin para mereka yang ingin takut ketinggalan akan kumdet ya. Nih BMRI ini bakalan tengok nih, ini kacau nanti nih. Oke ya. Karena ya nggak perlu panjang lagi ya, tentunya kita membahas dulu deh untuk pergerakan ini ya, komposit ya, IHSG kita ini. Nah IHSG kita dalam downtrend ya ini ya. Dan FYI bagi teman-teman yang udah sering nonton video saya, yang udah lama mantau saya, pasti tahu bahwa setiap apa yang saya proyeksikan itu alhamdulillah ya hampir 100% ya itu berhasil semua gitu.
Saya bilang kemarin bakalan gap down di tanggal 8 April ya. 8 April nih saya bilang nih bakalan gap down ini. Ini mana videonya saya kemana ya? Mana ya? Ini ya, ini kayaknya inilah videonya. Saya udah bilang bahwa di tanggal 8 April itu bakalan gap down. Akhirnya dia hancur ya guys. Dan ternyata waktu saya bilang ini market ya mulai rebound, ternyata ini malah gap up ya gitu. Ya. Oke lah. Nih kedepannya nih ya untuk ISG ini bakalan ditutup dulu nih ya. Ini ISG bakalan ditutup dulu. Proyeksi saya ini bakalan bisa ke sini deh, ke 6044. Nah ya, kalau kita hitung ini proyeksi kejatuhannya di harga sekarang ya, ini sampai di sini itu bisa 3,44% maupun ya itu kejatuhannya tuh bisa ke ini 2,73%. Dan sebelumnya ini udah saya bilang juga nih ya di grup Telegram kita. Nih, saya bilang di sini ya. Kalau ini ISG masih bisa jatuh ke 2,80% ya. Untuk detail chartnya ini ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau SS di YouTube saya ini bisa kok langsung nge-save di sini ya. Jadi berhati-hati dulu lah untuk market sekarang, terutama besok hari. Nanti saya beli alasan selanjutnya itu bisa kenapa ya guys. Oke, kita langsung saja kita ke saham yang pertama seperti biasa, yaitu ada BBCA yang hari Jumat kemarin itu hanya naik tipis sebesar 0,60%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata di sini masih ada akumulasi ya. Padahal kemarin kan udah bagian dividen dan saya udah bilang hati-hati dividen trap di BBCA. Dan ternyata sudah terbukti ya guys. Nah sini oke, langsung saja kita ke BBCA. Ini kemarin ya cara-cara dividen trap itu saya kasih ke teman-teman di sini ya, biar teman-teman itu selalu mendapatkan ilmu daging setiap menonton video saya ini. Ini ya kita buka Stockbit aja ya, simple ya. Saya nggak mau promosikan Stockbit karena saya banyak pakai sekuritas ya. Karena ini banyak yang pakai dan tampilannya mudah, ya udah saya pakai ini aja. Nih kita buka di ya call action kembali. Nah ini kan kemarin bagian dividen BCA-nya itu sebesar Rp250 per lembar. Nah, cum date-nya 20 Maret dan ex date ya tanggal ya kita nggak bisa mendapatkan lagi pencatatan saham itu di 21 Maret. Dan tanggal pembayarnya itu di 11 April. Artinya kita catat nih ya 21 Maret sama 11 April ini. Ini poinnya ya. Oke. Oke, kita lihat ini BBCA 21 Maret. Mana ini? Ini 21 Maret ya. Jadi di saat ini udah terakhir tanggal pencatatan saham akumulatif debt ini ya, ini di tanggal 21 Maret, artinya itu teman-teman udah nggak bisa lagi gitu membeli saham BCA dan dapat dividen itu nggak bisa lagi ya gitu. Jadi pure beli BCA aja. Jadi dividennya itu udah nggak dicatat. Sehingga jatuhnya itu ya karena ex date tadi itu sebesar 8,93%. Ini BBCA loh. Nah, bagaimana nanti dengan BBRI dan kawan-kawan lainnya? Ya, kita lihat. Terus ya, di tanggal, saya bilang tadi ya, ini tanggal berapa tadi ya? 11 April ya, pembayarannya. Nah, berarti ini ya 11 April. Nah, di saat tanggal pembayarannya ternyata ya BBCA sebenarnya ini nggak terlalu berpengaruh, dia bakalan dia naik, bakalan turun, mau sideways ya enggak. Tapi kenapa dia ini bisa turun ya guys? Nah itu karena ya ini ada gap up. Jadi market tuh udah euforia dulu. Wah ini besok bakal pembagian dividen gitu kan. Secara psikologis market. Cuman masalahnya sekarang karena ISG ini lagi dikocok-kocok ya sama Donald Trump, Xi Jinping dan kawan-kawan. Ya mau nggak mau ya saya pun buy fundamental ini nggak ada guna lagi sebenarnya teknikal nih, hanya 20% saja gitu ya. Tapi ex date tadi ini ya benar-benar berpengaruh ya, itu untuk BBCA. So terus BBCA kedepannya mau kayak mana nasibnya gitu ya. Saya simpel aja guys ya. Ini ya udah, ini bakalan ditutup dulu deh ini untuk BBCA nih ya. Ini BBCA bakalan ditutup dulu mengikut induknya IHSG. Nah, so kedepannya bagaimana ya tentunya teman-teman
lihat lagi nanti video saya ya. Video-video YouTube saya ini ditonton lagi deh gitu. Nah, karena saya bakalan update terus bukan berdasarkan teknikal lagi, tapi berdasarkan berita, sentimen. Karena market drive itu teman-teman harus tahu ya. Berita yang dikeluarkan ya, itu bakal mempergerak psikologis para investor harus ngapain, bukan berdasarkan teknikal. Udah saya bilang dulu, teknikalnya hanya mendukung untuk kalian tuh beli dan jual di harga yang sangat terbaik ya. Tapi mempergerakan harga secara keseluruhan seperti ini ya, yang junam terus, yaitu berdasarkan data tadi, sentimen, data, baru nih teknikalnya berfungsi. Oke ya guys, sampai di sini paham lah ya. Nih ilmu daging bagian buat teman-teman yang menonton video saya kali ini, karena saya udah lama nggak ngupload nih. Ya, nanti saya bikin video khusus lagi deh. Nah, ya pasti ada ya teman-teman ngomong ini Bang Iqbal nih ngomong video khusus tapi nggak ada ngupload. Sorry ya guys, insya Allah kedepannya bakalan saya bikin. Karena udah saya bilang tadi di awal-awal ya, saya lagi kemarin ya masih menikmati suasana Lebaran. Oke ya, kita ke saham yang kedua yaitu ada BBRI yang hari ini terkoreksi sebesar 4,47% ya di hari Jumat ya. Kalau kita lihat dari transaksi asing ini justru ada distribusi. Alamak jang, ini hari apa nih? Tanggal 8. Berarti ini Jumat, Kamis, Rabu, Selasa. Oi. Selama kita nonton dan saya tag video ini baru kali ini saya ngeliat 1 miliar ya lembar dibuang nih. 1 miliar lembar ya dibagi 100 ya. Berapa hasilnya? Ya berarti itu ada sekitar 100 juta lot. 100 juta lot dikali nih uang BRI segini 3.650 lah gitu. Atau di nih di 3.640. Aduh mak, besar kali nih kawan. Udahlah. BRI pun saya udah sering bilang gitu. Langsung saja ke chartnya BRI ya. BRI tidak. Ya seperti saya bilang kemarin juga ya. Ini tanggal 8 ternyata dia langsung gap down ya. Nah, langsung gap downnya itu berarti dari opening sampai dia harga paling low. Bentar ya teman-teman ya, saya geser dulu nih. Oh, di situ. Berarti berapa nih? 13% sekali jatuh satu harinya ya. Oh, dalam. Tapi saya udah bilang di Telegram juga sih kejatuhannya tuh sampai berapa. Nah, karena berhubungan ini saham BRI modelannya kayak gini ya. Ya kembali lagi lah. Ini BBRI saya ngerasa ini nggak bakalan nutup dulu lah gapnya gini. Dia nggak bakalan nutup dulu lah. Karena apa? Kenapa? Ya karena ya udah saya bilang tadi di ISG, BBCA ini potensialnya untuk kembali turun dulu ya. Kesini deh dulu. Ke 3.550 ini sebenarnya masih ada ya. Ini untuk BBRI. Hati-hati dulu deh ya. Kalau kita lihat kemarin eventnya ya ini BBRI. Event BBRI X date-nya 11 April. Payment date-nya tuh 23 April. Ini masih lama ya payment-nya ya. Berarti ini X date 11 April. Mari kita lihat. 11. Nah, ya ternyata ya gap down lagi gitu. Artinya sama kayak BBCA ini polanya ya. Buat apa lagi mereka beli kan, mending hantam aja jual. Jadi XD itu sebenarnya ya masyarakat maksudnya investor itu ya udah ngapain saya ini beli lagi, jual aja lah gitu. Saya kan ngejar dividen karena dividennya itu setelah dihitung-hitung daripada saya ngejar taking profit BBRI yang gak jelas kemana, ya mending saya jual aja, jual rugi misalnya kan. Misalnya saya rugi hanya sekitar sekitar 4% deh. Tapi karena dapat dividen, saya untung loh gitu. Untungnya sampai berapa? 8%, 12% gitu. Jadi kayak gitu cara menghitung keuntungan itu, guys, gitu ya. Nah, yang kasihannya siapa? Kasihannya para holder yang kemarin beli di pucuk sini ya. Wow, apalagi di sini. Wow itu. Padahal ya di sini ya udah ada tanda jelas bahwa ini tanda-tanda reversal maut. Tapi ya gitulah. Mungkin waktu itu saya lagi belum ada channel YouTube ya. Ya, kedepannya ya perlu berhati-hati dulu deh. Untuk BBRI ya, hati-hati dulu.
So, kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu ada BMRI yang udah saya bilang-bilang nih dari tadi ya. Yang mana hari Jumat kemarin itu ditutup menguat 1,49%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata alamak sama aja kayak BRI tadi guys. Nah, 301 juta. Ini 1 miliar lembar. Uh, real asing power ngeri ya. Oke ya, kita langsung aja kita nengok BMRI-nya. Aduh, ini teman-teman pasti pada lemes nih. Nah, ini. Kemarin kan saya udah bilang nih, berarti di tanggal 20 Maret 8 April gap down ya, maksudnya tuh langsung jatuh ya. Nih sampai ke sini terus harganya lompat karena sentimennya tuh pada bagus ya, ISG tuh sampai naiknya ya di atas 5%. And then ternyata ya hasilnya kayak gini gitu. Oke, nih kita lihat BMRI ya, yang harganya tuh yang nggak jelas ya, lompat-lompat nggak jelas. Kalau udah harga lompat-lompat kayak gitu ya hati-hati lah guys, itu tanda market nggak jelas nih ya. Ya saya aware nih bagi teman-teman ya, kalau udah harga saham tuh udah kayak gini ya, banyak lompatnya ya, tengoklah dulu nggak ada lompat-lompat sesekalinya lompat-lompatnya. Walaupun ditutup juga ujung-ujungnya kan. Cuman sekarang ini masalahnya lompat-lompatnya ngeri-ngeri kali. Yang artinya kembali lagi market drive yang udah pernah yang barusan tadi saya bilang. Kalau lupa penjelasannya bisa dimundurin dulu deh video ini. Nah, ya berarti kedepannya kalau kayak gini kondisi BRI ya kembali lagi ini bakalan bisa nutup ke 4.790 ya untuk BMRI. Tapi saya rasa ini bakalan bisa junam ke sini ya. Jadi antara 4.620 hingga 4.080 untuk BMRI ya. Berarti ini kejatuhannya drastis nih ke 9% hingga 12%. Kalau saya bilang di Telegram tadi berapa nih kejatuhannya nih? 7,50%. Kenapa saya bisa bilang proyeksinya seperti itu? Pasti teman-teman tahu ya, yang udah saya bilang tadi. Ya, karena X-date ya besok itu udah nggak bisa dibeli. Ini udah mulai 14 April. Karena hari ini Minggu 13 April ya, besok adalah 14 April ya. Mengingat kawan-kawan beliau ini BMRI ya, BBCA, BBRI ya, itu jatuhnya udah terlalu brutal ya. Why not besok jatuhnya di atas 7% ya. 7, 8, 9%. Lihat nih besok BMRI. Hati-hati kalau mau beli. Tapi kalau kemarin udah beli ya, akumulatif di fase akumulasi pencatatan ya why not gitu. Besok udah mulai antri jual nih. Saya rasa besok pas buka ini harganya pasti pada apa tuh haki ya, hajar kiri untuk ngejual rame-rame di harga beli. Kasihan lah yang nampung tuh. Oish. Oke lah, kita ke saham yang terakhir itu ada BBNI yang ternyata menguat ya naiknya ya sebesar 3,05%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata ada akumulasi. Wow, kenapa bisa seperti ini BBNI ya? Ada hijau-hijaunya di saat yang lain pada merah-merah-merah. Ya. Nah, nanti bagi teman-teman ya kenapa saya nggak bikin BBNI di sini ya karena BBNI bukan sebagai penggerak besar di ISG ya. 3 inilah penggerak ISG besar tuh. Oke, untuk BBNI kemarin saya bilang ya ini ya bakalan jatuh waktu pada tanggal 8 ini April. Ternyata melebihi ekspektasi gitu. Ya waktu itu saya bilang ini berarti di tanggal sini ya. Ini saya bilang bakalan jatuh bisa ke 3%, ternyata 11%. Waduh, bahaya ini. Kita hapus dulu deh. Nah, ini BBNI polanya masih sama ya. Ini bakalan ditutup dulu deh ke sini. Ke range area 4.140 hingga 4.050. Kalau nanya, "Bang, kalau mau beli kayak mana nih di BBNI?" So, saya simpel aja ya, teman-teman semuanya ya. Pertama, kita lihat lagi nih BBNI-nya. BBNI. Ya. Ini BBNI-nya X-date-nya itu tanggal 15 April yang artinya ini hari Selasa. Berarti Senin masih bisa dibeli nih. Ya. Kumulatif date 14 April. X-date 15 April. Oh ya tanggal ini terakhir nih guys, hari Senin ya.
Berarti untuk BBNI ya kemungkinan ya ini bakalan kesini dulu deh untuk di hari Senin ya. Kalau saya bikin gambarnya itu kayak gini guys. Ya, white ya. Sabar ya teman-teman semuanya ya. Pasti ini ada ngomong ini Bang Iqbal kenapa nih? Nih ya. Ini saya rasa ini BBNI bakalan tetap koreksi ya walaupun besok hari terakhir ya. Nah, mungkin ada ya kayak gini lah polanya ya. Candlenya tuh mirip-mirip kayak gini lah. Spinning top bisa jadi nih. Jadi buyer sama seller tuh udah kebingungan dan bisa jadi dia tuh inverted hammer ya guys. Artinya seller tuh lebih gede daripada bayarnya. Pola nanti inverted hammer tuh kayak mana ya gambar? Ah ini ya kayak gini ya guys. Ini bisa jadi besok BBNI candlenya kayak gini nih di hari Senin. Baru Selasa nih di hari Selasa besok di Selasa ya. Nah, itu baru bisa junam ke sini. Jadi kalau mau beli kayak mana bang gitu ya. Kalau saya jelas tengok drive dulu lah marketnya kayak mana nih. Karena PCCL ini sebenarnya udah harga psikologis termurahnya sebenarnya di 3.950 yang udah pernah saya bilang. Akhirnya terbukti kan. Harganya bertahan di sini aja dulu gitu. Ya itu untuk BBNI ya. Hati-hati. Kalau mau beli untuk kejar dividen oke gitu. Coba kemarin beli dividennya tuh di sini. Mewah banget. TP di ibaratnya beli di sini jual di XDAT. Wow, amazing. Oke ya. Kita langsung aja ke saham yang terakhir, saham-saham yang kasihan banget nih ya. Saham BRIS yang hari ini terkoreksi 0,43%. Kalau kita lihat ternyata di sini ada distribusi kecil sebesar 2,7 juta lembar yang artinya ini masih di fase distribusi. Sebelumnya saya pernah bikin jedak jeduk saham BRIS nih. Penasaran saya ini kayak mana kondisinya. BRIS, where are you? Alamak Jang menangis. Nih teman-teman ya. Kemarin udah saya bilang. Nih ya. Akhirnya walaupun nggak kecapai ke 1760 ternyata dia nyampe di harga nih di 2050. Ini kayak mana cara makainya nih? Kok bisa saya tahu? Nanti saya bikin di playlist Anessa Technical. Pokoknya teman-teman tunggu aja deh ya. Nah, jadi brace ke depannya bagaimana? Kembali lagi kalau kita gedein. Nah, ini masih ada gap kecil ya. Ini masih ada gap kecil. Alamak. Nah, ya. Terus kalau kalian mau lebih memperjelasnya mungkin kita turunin dulu lah ke time frame H1. Nah, kan ada gap-gap nih kan. So, besok ya brace juga bakalan sedikit tetap bakalan koreksi lah ke sini. Nah, ke 2170 ya itu untuk brace ya guys. Nah. So, ya. Berarti tidak ada yang menarik bagi saya. Kalau misalnya kita mau beli saham emas ya, tetap aja kita tunggu dulu di harga bawah. Karena teman-teman yang udah di Telegram ini pasti tahu bagaimana cara saya bermain saham dengan aman. Untuk penjelasannya ya teman-teman bisa scroll lah. Ini semua teknik saya juga udah saya bilang di sini sepenuhnya. Belum sepenuhnya sih, masih mungkin hanya sekitar 1% lah. Oke ya guys. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang nonton video saya ini. Ya jangan lupa untuk join di grup Telegram dan teman-teman Telegram yang udah nonton video saya ini ya saya udah nuaikan janji saya yang bilang bang ini nggak upload YouTube review lagi dan juga ini minta PBRI juga baru udah saya bahas ini ya teman-teman yang udah di grup. Oke, terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa like, subscribe, and share video saya ini. Jangan lupa aktifkan notifikasi bell dan loncengnya. Jadi teman-teman yang ingin belajar bisa nonton di playlist dasar analisa teknikal ini. Nanti kedepannya kalau saya udah selesai nih ya, saya bakalan bikin untuk intermediate, advance yang udah lanjut. Mungkin saya bikin teknik yang lebih berbeda lagi ya untuk lebih lebih pro gitu. Yang sampai nggak pakai analisa teknikal nggak pakai indikator sama sekali. Yang mungkin teman-teman heran kok Bang Iqbal ini nggak pakai indikator sama sekali ya, beda sama orang di luar sana. Nanti saya bikin rahasianya di mana nanti di situ ya. Dan untuk misalnya kayak analisa fundamental, bandarmologi dan lain-lain berita bakalan insya Allah saya upload gitu. Ya, ini saya lagi semangat-semangatnya nih. Jadi tekan tombol like-nya ya teman-teman ya semuanya ya. So, terima kasih seperti biasa. Salam gacor.